Shalom warga kerajaan Allah, puji Tuhan, apa kabarnya? Saya harap kita tetap ada dalam lindungan Tuhan, rencana Tuhan, biar kita semakin hari semakin boleh tetap disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan mengenai ketaatan. Berbicara mengenai ketaatan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketaatan ini adalah satu tindakan nyata untuk kita bisa melakukan apa yang disampaikan dan kita mau lakukan. Oleh sebab itu, ketaatan ini berasal dari kata taat. Kita adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang taat. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang taat, dengar-dengaran apa yang Tuhan sampaikan. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan hari-hari ini, atau lewat perenungan kita dalam firman Tuhan, maka ini akan membuat satu gambaran yang jelas kita sedang mau menjadi anak-anak Tuhan yang militan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan ada seorang tentara atau prajurit, ya, ketika mereka mendengar satu perintah dari komandan mereka, maka mereka harus taat. Demikian juga dengan hidup kita. Kita harus taat. Kita harus mau melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Jika Tuhan mau berkata, pulihkan, rubah, ya, buat semuanya menjadi lebih baik dengan menyerahkan kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang akan saya bagikan ketika kita taat. Ketika kita taat, kita akan berhasil dan beruntung Bapak Ibu. Kenapa? Ketika kita taat, kita akan berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 7-8 mengatakan firman Tuhan dengan jelas bahwa ketika anak-anak Tuhan dengan beraninya, dengan sigapnya, dengan kuatnya mengambil satu keputusan, maka penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan semakin hari semakin sempurna dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penjala ikan yaitu Petrus yang taat, dia menuruti kehendak Tuhan. Raja Hizkia yang berkenan kepada Tuhan demikian juga. Ketika Raja Hizkia dia berkenan kepada Tuhan, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia dikatakan dia berhasil dan dia juga beruntung. Nuh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ia taat kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan, maka seisi rumahnya diselamatkan. Istrinya diselamatkan, anak-anaknya diselamatkan. Bahkan yang ada di dalam bahtera itu apa yang terjadi? Semuanya diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menandakan gambaran hidup kita, yaitu upah dari ketaatan kita akan ada keberhasilan dan keberuntungan. Ketika kita berhasil dan beruntung, Bapak Ibu bisa bayangkan semuanya serasa indah. Dan ini adalah rencana Tuhan dalam hidup kita, untuk kita bisa semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan mampu berdiri teguh. Orang yang taat adalah orang yang mampu untuk berdiri teguh. Dia konsisten, dia komitmen dalam keputusan yang sudah diambil. Kenapa? Firman Tuhan sudah kasih beritahu perumpamaan bahwa kita sedang membangun bukan di atas pasir, tetapi anak-anak Tuhan, kita bangun hidup kita di atas batu karang yang teguh. Perumpamaan ini menandakan dalam hidup kita, yaitu dengan apa kita bangun hidup kita hari-hari ini. Iman kita ketika kita buat untuk kita bisa membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan, maka penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, lewat pandemi hari-hari ini yang terjadi COVID-19 ini mengakibatkan banyak masalah, stres, bahkan sudah banyak orang yang masuk rumah sakit, bahkan ada juga yang rumah sakit jiwa yang masuk hari-hari ini. Ya, kenapa? Karena ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, semua bercampur. Dan ketika ini semua bercampur, hilanglah kepercayaan mereka
kepada penciptanya. Kita adalah anak-anak Tuhan, mari kita berikan hidup kita sepenuhnya. Kita bergantung kepada Tuhan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, mampu berdiri teguh dalam kondisi sesulit apapun, kita akan bisa belajar untuk menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita syukuri, kita berterima kasih, minta kemampuan dari Tuhan. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang akan menolong dan menopang hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangunlah diri kita hari-hari ini di atas batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh itu adalah Yesus. Yesus yang menjadi teladan hidup kita, yang menjadi contoh dalam hidup kita. Lewat hidupnya, maka hidup kita menjadi hidup yang berarti bersama dengan Yesus. Buat satu kedekatan yang luar biasa ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, maka akan banyak pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak usah kita takut, tidak usah kita gentar, tidak usah kita cemas dalam kondisi apapun, sesulit apapun. Mari belajar untuk menerima keadaan hari-hari ini. Kenapa? Karena kita dikatakan kita adalah anak-anak Tuhan yang mampu berdiri teguh. Orang yang mampu berdiri teguh adalah orang-orang yang memiliki panggilan hidup yang mulia bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga yaitu kita akan terhindar dari malapetaka. Kenapa kita terhindar dari malapetaka? Dikatakan singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi anak-anak Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Ini menandakan bukti pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, yang setia, yang taat, yang mau melakukan apa yang Tuhan sampaikan, dia akan terhindar dari malapetaka. Mungkin orang lain di sekelilingnya, ya, ada penyakit, ada apapun, ya, bukan menandakan kita tidak pernah bisa sakit, ya, tapi penyertaan Tuhan semakin nampak jelas dalam hidup kita, bahwa ketika kita berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, kita terhindar dari malapetaka. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita tetap sehat, tetap kuat, diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan semakin jelas bahwa rencana Allah itu terjadi sempurna dalam hidup kita. Kenapa orang susah percaya kepada Tuhan hari-hari ini, di masa sekarang ini? Ya, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anak-anak bergaul dengan yang salah, teman-teman yang salah. Ya. Nah, ini orang susah percaya kepada Tuhan. Dengan keadaan-keadaan hari-hari ini, kesulitan yang menghimpit hari-hari ini, orang lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau tahu apa keadaan orang lain. Hidup bukan otot Bapak Ibu. Hidup bukan otot, tetapi pakai otak. Ketika kita pakai otak kita, maka seperti rusa rindu, kita merindukan yaitu Tuhan untuk lebih jelas lagi dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan kita. Dia adalah Bapa yang sangat baik dan sungguh baik. Sebab apa? Kemenangan kita berasal dari Tuhan. Kita tidak usah ragu lagi akan keadaan kita. Kenapa? Karena kuasanya tidak terbatas dalam hidup kita. Sebab salibnya itu yang akan menyelamatkan kita. Tinggikan nama Tuhan, biar dia kita semakin hari semakin bisa bersama dan merasakan kebaikan pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari buatlah diri kita hari-hari ini untuk kita taat bersama dengan Tuhan. Orang yang taat bersama dengan Tuhan pasti akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan, dan ia akan mampu berdiri teguh, dan kita akan terhindar dari malapetaka. Saya berdoa supaya kita tetap sehat, tetap kuat, karena rencana Allah semakin hari akan semakin digenapi dalam